silakan untuk di-mute dulu. Tapi untuk video boleh ya, silakan dibuka agar kita bisa saling melihat. Tapi untuk mic-nya mohon untuk di-mute. Lalu yang kedua adalah di sepanjang acara ini jika ada pertanyaan, teman-teman bisa mengajukan izin bertanya melalui chat box dengan format nama, koma, angkatan, atau nama, koma, umum bagi yang umum. Ya, jadi misalkan saya Beni, 89 misalnya, atau Beni, umum ya, kira-kira itu. Lalu nanti dari mereka yang bertanya kita akan berikan hadiah voucher Rp50.000 bagi yang beruntung. Nah, terus kita juga nanti akan ada door prize di akhir acara, nanti kita undi. Jadi siapa yang nanti kita undi dan ternyata orangnya tidak ada, nah berarti tidak jadi. Itu hadiahnya langsung dari PT Dahana. Terima kasih untuk PT Dahana, nanti akan memberikan 3 kaos. Lalu tema kali ini adalah how to be a millennial leader. Nah, ini menjadi isu yang penting teman-teman, karena milenial ini mulai dari sekarang hingga 10-20 tahun ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai sektor gitu kan. Nah, tentu kita harus menyiasati bagaimana caranya menjadi pemimpin milenial yang baik, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang di sekitarnya. Pun bagi generasi sebelumnya X atau mungkin generasi setelahnya Z atau Alpha, ini juga bisa jadi pembelajaran bagaimana untuk beradaptasi dengan calon-calon pemimpin ini. Nah, untuk itu alhamdulillah kita kedatangan seorang yang istimewa hari ini. Beliau adalah Profesor Roy Darmawan. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Bapak teman-teman sekalian. Apa kabar, Prof? Sehat, Prof? Beni. Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Prof, saya izin perkenalkan dulu ya. Baik. Dan sebelumnya, Prof, mohon maaf untuk kamera yang satu mungkin di mute, Prof. Karena itu feedback. Baik. Baik. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu, Profesor Roy Darmawan ini adalah staf pengajar di Universitas Indonesia. Alhamdulillah saya pernah belajar langsung pada beliau. Beliau ini adalah seorang guru yang ilmunya sangat dalam, tapi sangat rendah hati. Jadi tidak heran kalau beliau ini di 2 tahun terakhir menjadi profesor di Guangzhou University of Nationalities, China. Dan beliau juga di UI memegang sebagai Ketua Center of Strategic Entrepreneurial and Leadership. Betul ya, Prof ya? Betul. Dan beliau ini juga sempat menjadi tim ahli Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, menjadi ketua Pokja dari Pertumbuhan Wirausaha Nasional, dan kesibukan lainnya adalah beliau ini adalah seorang trainer profesional, senior consultant untuk perusahaan-perusahaan seperti swasta, BUMN, hingga perusahaan-perusahaan pemerintahan ya, di pemerintahan. Salah satunya Dahana ya, Prof ya, dia karena ada Kang Juli nih yang dari Dahana. Dan yang paling terpenting nih, Profesor Roy Darmawan ini adalah juri untuk lomba-lomba kewirausahaan, leadership, dan yang paling penting adalah lomba untuk beauty pageant terbesar di Indonesia, yaitu Putri Indonesia ya, Prof ya. Jadi kalau di room ini yang paling banyak dikenal oleh wanita cantik Indonesia ya hanya Prof Roy Darmawan. Baik, Prof, untuk mempersingkat waktu, kami mohon untuk pencerahannya, bagaimana sih caranya kita menjadi seorang milenial leader yang baik. Monggo, Prof. Baik, teman-teman sekalian.
malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, teman-teman sekalian, topik yang ditugaskan, jadi saya ditugaskan oleh Mas Beni, Mas Juli, Kang Rama untuk membawakan mengenai how to be millennial leader. Dan kira-kira saya akan berangkat dari perspektif bahwa leadership itu merupakan sesuatu yang bersifat learnable but not disable. Ya. Bisa dipelajari tetapi sesungguhnya tidak bisa diajarkan. Ya. Karena leadership mengandung kemampuan yang akan berkembang ketika dibiasakan dan dikembangkan dengan praktek. Ya. Nah, khususnya leadership pada masa yang berbeda ini, pada era yang sangat different, ya, di mana kita sama-sama mengetahui, menyadari, memahami bahwa terdapat perbedaan yang sangat-sangat signifikan dalam kondisi pada saat ini, di mana perubahan situasi lingkungan bisnis, perubahan di dalam digitalisasi, membuat kita tidak lagi bisa sama ketika memimpin dengan situasi yang berbeda ya. Sekarang memimpin di dalam turbulent times ya. Izin, betul suaranya pelan ya? Mohon ditanggapi kalau iya. Oke, saya oke, akan... Prof. Suaranya oke, Prof. Sudah oke ya? Oke. Kalau ini diberi masukan, saya akan ganti perangkatnya karena entah kenapa ini yang dibiasakan, tapi tadi saya merasakan kalau ada pelan tolong diinfo ya, saya akan ganti perangkat. Baik, Prof. Teman-teman sekalian, tapi saya belum bisa melihat slide-nya. Slide-nya sudah tayang ya, Pak Moderator? Sudah, Prof. Oh, slide ya, sekali, baik. How to be a millennial leader. Terima kasih untuk teman-teman semua panitia yang mempersiapkan ini. Kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, bagi seorang leader, ya, tantangan terbesar adalah untuk mewujudkan bagaimana bisa mencapai tujuan besar dengan dan melalui orang lain ya. Ketika berbicara tentang leadership, kita bicara ini ada singkatannya ya. Leadership kan L. Saya mendefinisikan L itu landing. Agak unik ya, landing. Ya, jadi dia bisa mendarat, dia bisa membumi, dia bisa menerjemahkan visinya ke dalam aksi, dan dia bisa menerjemahkan visinya, membagikan visi itu kepada orang lain yang dikenal sebagai shared vision. Lalu ada E, enthusiasm. Ya, dia bisa dia memiliki energi dan antusiasme yang luar biasa, sekaligus bisa menularkan enthusiasm, membangkitkan enthusiasm dari yang dipimpinnya. Kemudian A, ya, bisa activating, D-nya directing, E, execute, result. Ya. Teman-teman bisa juga membuat kira-kira pemetaannya. Stewardship, ya, humility, inspiring, dan praying. Ya. Kenapa praying ini penting? Berbagai pendekatan kepemimpinan itu memperlihatkan bahwa seorang pemimpin ini diperlukan sosok karismatik. Ya. Sosok karismatik ini ada pro and cons ya. Ya, mungkin cons adalah ketika dengan karismanya kemudian seorang tidak berani, sungkan untuk menegur ketika pemimpin ini dianggap melakukan penyimpangan ya, atau ada kesalahan yang dilakukan. Namun demikian, bahwa seorang pemimpin di dalam situasi krisis, situasi yang tidak pasti, itu memerlukan bisa mengobarkan semangat, dan semangat ini bisa berdasarkan pada nilai atau value
yang kuat ya di Eropa, Amerika, mungkin di sebagian China, dan juga perlu bisa menumbuhkan harapan ya. Dalam situasi yang tidak mudah seperti pada masa pandemi COVID-19, jadi diperlukan seorang yang bisa menularkan value ya, yang bisa membuat seorang bisa bertahan ya, misalnya dulu ada lagunya itu, Ku Coba Bertahan. Mungkin orang tua teman-teman masih ingat lagu Ku Coba Bertahan. Saya tahu kalau Mas Benny ingat ya lagu Ku Coba Bertahan ya. Kelihatan tua ya, Prof. Lagu Ku Coba Bertahan itu mungkin kita waktu SD mungkin ya masih ada kebagian ya. Nah, ini daya tahan ya, memerlukan juga aspek-aspek dari sisi spiritual tentunya ya. Nah, saya akan memulai dengan, nah ini kita bahas juga fakta di dalam situasi milenial. Apa yang menjadi tren khusus adalah saat ini generasi milenial jauh lebih menguasai teknologi ya. Mereka, ada buku yang mengatakan milenial will kill everything. Jadi kalau dulu sebelum ya mungkin kita masih lihat mungkin pada masa kuliah ya, film-filmnya, jadi seorang dosen masuk ke kelas itu bawa tas koper yang besar sekali itu, dan dia keluarkan buku ini buku itu, hanya dia yang punya ya. Hari ini nggak usah bawa sebanyak itu ya, bawa saja satu gadget kecil atau besar, gadgetnya nggak usah tertentu, di dalamnya lebih lengkap dari itu, dan tidak sampai tebal begitu, sangat ringkas ya, bisa dipilih, ada juga animasi dan lain-lain. Nah ini yang dominan bisa melakukan ini milenial ya. Nah pada slide berikut, mari kita lihat bahwa milenial ini punya apa, ada persentase, mungkin loncat aja 2 slide habis ini, loncat lagi 2, jadi ada after slide ini. Nah milenial oke. Jadi mereka punya karakteristik yang khas ya, aktivitasnya browse internet ya. Kalau dulu waktu teman-teman masih sekolah, kalau bangun pagi kira-kira apa yang dilakukan? Langsung dilakukan. Ada yang sholat ya, ada yang doa pagi, ada yang langsung dia cuci muka gitu ya. Nah sekarang diakui atau tidak, kebanyakan begitu buka ini langsung HP-nya di mana ya. Kalau HP-nya lebih dari 1, dia buka yang satu sambil miss call yang satu lagi di mana ya. Dan mereka mulai cek perkembangan yang ada ya. Beberapa teman-teman di sini dari namanya ada yang mirip-mirip artis, mungkin ini lebih update status gitu ya, update status pagi yang indah atau pagi yang cerah, selamat pagi yang dan lain-lainnya. Nah kemudian aktivitas lain di dalam social networking ya, kita juga lihat sekarang ada kecenderungan misalnya televisi ya, stasiun televisi itu sudah mulai kalah dengan YouTube ya, dan ada yang banyak membuat channel-channel YouTube, itu bisa dapat uang yang cukup signifikan ketika bisa mencapai subscriber tertentu ya. Nah, kita lihat lagi slide berikut. Nah, teman-teman juga bisa lihat tantangan yang ada ya, di dalam era milenial ya. Dan milenial ini secara kepeloporan ini memimpin ya, tapi mungkin di dalam modal finansial generasi yang sebelumnya sebagian masih cukup mendominasi ya. Misalnya kita melihat karakteristik milenial ini, milenial yang saat ini eksis kan antara milenial, teman-teman ini termasuk milenial semua nggak?
sampai 34 tahun ini masih dianggap milenial. Mungkin di atasnya 10 tahun ke atas itu bisa masuk senior milenial ya. Tapi tidak bisa dihilangkan kata seniornya. Jadi masih ada kedekatan milenial, tapi senior sudah beda ya. Tapi menurut saya senior milenial, saya mungkin masuk senior milenial ya, punya karakteristik yang lebih untung karena dia masih dekat dengan milenial, teknologi paham juga, dan dia bisa lobby ke atas ya, bisa lobby ke senior, bisa lobby ke pemilik perusahaan yang usianya 60, 70, bahkan 80 tahun ya. Kalau yang milenial betul, ketika dia tidak terlalu paham cara teknik komunikasi, kelihatannya gap ini agak berat ya, dikeluhkan karena perbedaan cara berpikir, cara merespon sesuatu, dan cara bekerja. Nah, kemudian izin kalau saya bilang next gitu, dibantu untuk ke slide berikut ya. Next, mohon maaf pada operator dan terima kasih. Karena saya senior milenial, ini operasikan sendiri. Yang bisa ada. Kemudian karakteristiknya itu ya, pasti teknologi sosial yang tinggi, intens berinteraksi melalui sosmed dengan berbagai kalangan, ekspresif, cepat berpindah dari satu pemikiran ke pemikiran lain, dan karakteristik lain yang lebih bebas ya, tidak mudah terikat, menyukai sikap pertemanan daripada sikap bosi ya. Sedangkan generasi sebelumnya, dikatakan generasi X dan sebelumnya itu, kalau dia merasa kuat modal, ini belum bicara budaya ya, negara-negara tertentu yang lebih, Indonesia ini sudah agak campuran, ada demokrasinya lumayan kuat ya. Tapi kalau katakanlah di China, mereka negara yang total, atau kalau ada perintah dari atas itu nggak banyak bertanya gitu ya. Kalau katakanlah kreativitas perlu, tapi ketika ada instruksi ini tidak begitu suka untuk dilawan atau diargumen, sehingga ini bisa menimbulkan ya potensial perbedaan perspektif atau sesuatu yang menjadi tidak terlalu lancar ya. Next, izin. Kemudian milenial ya, ada pendefinisian itu. Milenial ada yang mengatakan sebagai Gen Y, 18 sampai 34 tahun ini masuk milenial. Sebetulnya yang 35 ini ada yang mengatakan sudah generasi lain atau generasi X ya, tapi ada batas yang mengatakan sebagai senior milenial. Saya kira betul ya, disebut senior milenial karena karakteristik milenialnya tidak 100%, tapi dia punya kemampuan disiplin yang tinggi ya. Generasi milenial disiplinnya secara umum tidak begitu tinggi dan mudah bosan ya. Tapi dengan mengenali ini, katakanlah di perusahaan, di lingkungan itu bisa dibuat kesepakatan ya, atau bisa dibuat aturan yang bisa mengadopsi mereka, sehingga mereka, teman-teman ini semua juga terdorong untuk disiplin dan punya di tengah pemikiran yang bebas ini tetap ya ada komitmen yang juga tinggi. Ini dengan pemahaman ini, generasi milenial senang untuk diajak berpendapat ya, diajak berkomitmen. Beda dengan yang sebelumnya mungkin ya, ketika dulu apa generasi sebelumnya ya, termasuk saya waktu sekolah, guru yang galak sekali, ini harus begini, kalau enggak dan nggak bisa dilawan ya. Sekarang sulit generasi milenial tahan dengan sistem otoriter seperti itu ya. Kalau saya di atasnya milenial sedikit, ini masih bisa tahan ya dengan orang-orang yang sangat katakanlah kita suatu rapat 4 jam diem gitu. Kan masih ada pimpinan yang begitu ya. Mungkin generasi milenial pada umumnya lebih nggak tahan, mungkin ya pergi ya, sebetulnya pengen pergi juga saya juga ada, tapi kadang kita masih lebih tahan karena berusaha, karena nggak ada gapnya, masih lebih kecil dengan yang lebih di atasnya. Izin next, boleh dibantu next ya.
Ini next lagi, ini agak kecil. Nah, teman-teman sekalian, penguasaan teknologi yang lebih dimiliki oleh pria dibanding wanita untuk generasi milenial, tapi angkanya tidak terlalu jauh ya, tapi secara umum disebut milenial ya, antara pria sama wanita sedikit lebih tinggi penguasaan teknologi oleh pria. Nah, ini juga mengandung konsekuensi bagaimana mengelola komunikasi antara dengan pria dan dengan wanita. Next. Nah, juga masuk ke ini kelompok tertentu 1834 dan 1838. Next, izin saya mau masuk ke konsep leadership-nya kalau gitu ya. Tapi ini karena milenial sebagai agent of change ya. Karakteristik agent of change yang diperlukan itu adalah visi yang jernih dan kegigihan mencapai target. Dia bersikap kritis dan analitis, membangun hubungan yang kuat dengan membangun kepercayaan, penuh inovatif dengan metode thinking out of the box, ide-ide segar dan pemikiran kreatif, dan syarat akan pengetahuan alias melek teknologi. Ya teman-teman, berbicara tentang change, kita berada dalam situasi Profesor Christensen mengatakan sebagai era disruption ya. Era disruption ini sebetulnya terjadi cukup pesat ya. Lalu pembicaraan ini menjadi kurang lagi menarik untuk dibicarakan karena kalah dengan situasi pandemi COVID-19 ya, di mana disruption ini dipercepat ya, digitalisasi dipercepat dengan situasi pandemi COVID-19 ya. Kalau saya, karena saya gaji terbesarnya dari kampus saya di Tiongkok, Guangxi University for Nationalities ya, tugas-tugas berarti kan secara online di UI ngajar ya, 1 minggu 1 kali sampai 2 kali, walaupun ada tugas sebagai Direktur Center for Strategic Entrepreneurial Leadership. Saya diangkat 1 hari sebelum ada kebijakan lockdown. Nyaris saya kira 90% saya ada di rumah gitu ya, bekerja work from home, dan saya termasuk takut sekali dengan COVID-19 dalam arti semua diusahakan dikerjakan di rumah, untuk hal-hal yang sangat urgent baru keluar, dan itu harus nyetir sendiri ya, dulu kan nggak selalu. Nah, maka aktivitas dari rumah ya, termasuk webinar ini tadi pagi, webinar dengan Putri Indonesia, Ikatan Alumni PPM ya, ada 2 Putri Indonesia yang jelas, satu presenter Net TV namanya Anastasia Pradita, dan satu lagi Putri Indonesia Lingkungan atau Miss Internasional Indonesia, Putu Ayu Saraswati. Nah, generasi itu juga dari rumah gitu ya, semua masing-masing dari tempatnya, tapi kelihatannya ada putri yang sedang berada di Bengkulu untuk tugas, terus saya rada menghindari ya. Nah, ini mungkin kita juga bisa memetakan sedikit ya, apakah di generasi milenial mereka lebih berani menghadapi situasi bahaya pandemi COVID-19 dibanding generasi yang lebih ya, generasi X lah katakanlah ya, di mana kan ada 5 ya, ada 3 ya Mas Oben, bagaimana tidak tertular pandemi COVID-19. Nomor 1 adalah jaga jarak ya, tentu jaga jarak. Kemudian 2, pakai masker. Yang ketiga, rajin cuci tangan ya. Tentunya ada 3 plus 2. Yang satu lagi plus 2 ini tingkatkan imunitas tubuh yang juga diperoleh dengan spiritualitas ya, dengan iman menguatkan imun. Nah, yang kelima ini hindari kontak yang tidak perlu. Mas Oben tahu ya yang dimaksud ya, Mas Benny, hindari kontak yang tidak perlu, terutama kontak dengan mantan ya, ini paling penting ya, agar bisa terhindar dari pandemi COVID-19. Hindari kontak yang tidak perlu, terutama
kontak dengan mantan. Mudah-mudahan Mas Benny ingat nasihat saya. Nah, kemudian kaitannya dengan leadership ya, millennial leadership. Izinkan saya memberikan ilustrasi kecerdasan yang perlu dimiliki seorang leader, khususnya millennial leader, yaitu kecerdasan dalam IQ, EQ, SQ, dan AQ. Saya ulangi, kecerdasan dalam IQ atau intellectual quotient, EQ, emotional quotient, SQ, spiritual quotient, dan AQ. Ya, AQ ini adversity quotient. Adversity quotient itu adalah kecerdasan di dalam mengatasi dan melalui berbagai-bagai penderitaan. Jadi kecerdasan dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan dan penderitaan. Saya akan bahas dengan sebuah ilustrasi tentang 3 orang pemimpin. Ada 3 orang pemimpin. Saya akan membahas dengan cerita tentang 3 orang tukang batu. Ada 3 orang tukang batu yang mereka sama-sama sedang membangun suatu tempat yang nantinya akan dipakai untuk tempat pendidikan. Kepada 3 tukang batu ini ditanya pertanyaan, kira-kira begini, Kang, apa yang sedang dilakukan? Tukang batu pertama menjawab, saya sedang bekerja sebaik mungkin agar penghasilan keluarga kami bisa cukup. Saya bekerja sebaik mungkin agar penghasilan kami bisa mencukupi. Nah, tukang batu pertama ini tinggi pada dimensi IQ atau intellectual quotient, sesuatu yang bersifat sangat rasional. Ya, dia bekerja dengan baik agar mendapat penghasilan yang cukup baik. IQ. Nah, tukang batu kedua ditanya apa yang sedang dilakukan, dia menjawab, saya sedang bekerja sebaik mungkin agar atasan saya bangga punya anak buah tukang batu seperti saya. Dan nama saya terkenal di seantero penjuru pertukang batuan di Republik ini sebagai tukang batu paling profesional. Tukang batu kedua ini tinggi pada dimensi EQ, sesuatu yang bersifat emosi. Jadi fokusnya yang tadi ke intelektual, ke rasionalitas, yang ini emosi. Ya. Kemudian tukang batu ketiga ditanya apa yang sedang dilakukan. Suara putus ya? Saya masih menggunakan perangkat yang sama. Tukang batu ketiga ditanya, coba saya aktifkan perangkat ininya ya, maaf, perkenan suara, maaf, siapa tahu. Tapi tidak terlalu sih, Prof. Oh baik, izin pakai jaring Cukup. yang lain. Mudah-mudahan sudah lebih oke kah? Ada yang lebih baik? Oke, Prof. Oh, sudah oke ya. Saya izinin ceritanya, saya ulang deh. 3 orang, sekarang mungkin tadi ada putus-putus ya. Cerita tentang 3 orang tukang batu yang mereka sama-sama sedang membangun suatu tempat yang nantinya dipakai untuk tempat pendidikan. Ya. Kepada 3 tukang batu ini ditanya pertanyaan yang sama, ya. Akang, Mas, Abang, udah apa yang sedang dilakukan? Nah, pertama, menjawab bahwa saya sedang bekerja sebaik mungkin agar penghasilan kami bisa cukup, ya. Dan nanti saya bisa menguliahkan anak-anak saya di Politeknik Negeri Bandung, atau Polbantea. Nah, tukang batu pertama ini tinggi pada dimensi IQ. Pada tukang yang menjawab bahwa saya sedang bekerja sebaik mungkin agar atasan saya bangga punya anak buah tukang batu seperti saya. Dan nama saya terkenal di seantero penjuru pertukang batuan di Republik ini sebagai tukang batu paling profesional. Tukang batu kedua ini tinggi pada dimensi EQ atau emotional quotient. Dan kepada tukang batu yang ketiga, kebetulan usianya paling senior, ya, terus buhun pisan menurut orang Sunda, orang Jawa Barat, yang menjawab apa yang sedang dilakukan, bahwa saya sedang terlibat aktif di dalam proses mencerdaskan bangsa.
bangsa ini memerlukan perubahan, dan yang saya lakukan pada hari ini di tempat ini sebagai tukang batu adalah bagian dari proses mencerdaskan bangsa. Tukang batu ketiga ini tinggi pada dimensi spiritual quotient atau SQ. Dan masih ada lagi kecerdasan lain yang diperlukan, yaitu kecerdasan adversity atau adversity quotient, disingkat sebagai AQ. Nah, ini ada cerita yang menggambarkan kecerdasan AQ. Saya berjudul Kisah Si Anak Kerang yang Membalut Pasir Penderitaan Menjadi Mutiara Kemuliaan. Begini ceritanya. Pada suatu petang yang sendu, seekor anak kerang datang mengeluh dan mengadu kepada ibunya, yaitu ibu kerang tentunya, karena sebutir pasir telah memasuki tubuhnya yang merah dan lembek. Anakku, kata sang ibu kerang sambil bercucuran air mata, Tuhan tidak memberikan kepada kita bangsa kerang sebuah tangan pun, sehingga ibu tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengeluarkan pasir itu dari perutmu. Terimalah ini sebagai takdir alam. Jangan lagi terlalu lincah. Balutlah pasir itu dengan getah perutmu, maka niscaya rasa sakitnya akan berkurang. Si anak kerang berusaha bertahan. Meski kadangkala sakitnya tak alang kepalang, tetapi demi diingatnya nasihat bundanya, ia terus berusaha bertahan. Dulu ada lagunya, Ku Coba Bertahan. Ya, kira-kira seperti itu. Waktu demi waktu berlalu, rasa sakitnya pun mulai terasa menjadi biasa. Dan ketika saatnya tiba, sebutir mutiara yang sempurna mulai terbentuk di dalam dagingnya. Makin lama makin halus, makin waktu makin berkilau. Dirinya sebagai akibat bentukan nestapa menjadi lebih berharga dari sejuta kerang lain yang didorong orang dalam gerobak bertuliskan sedia kerang rebus. Tetapi si anak kerang yang telah membalut pasir penderitaan menjadi mutiara kemuliaan telah menjadikan dirinya begitu mulia dan dipakai di leher wanita-wanita kaya nan garelis untuk menambah kecantikan mereka. Ini perspektif kecerdasan adversity. Kecerdasan untuk mengatasi berbagai penderitaan dan tantangan. Bagaimana generasi milenial, ya, pemimpin dari generasi milenial mempunyai kecerdasan adversity, ya, mempunyai daya tahan ketangguhan yang tinggi, ya, ketika situasinya generasi milenial ini banyak serba mudah, ya, tentunya serba mudah karena teknologi, ya, penguasaan komunikasi bisa pakai Instagram. Ya, kalau dulu ada cerita bahwa seseorang mencari saudaranya, mencari mantannya, itu susah sekali, ya, susah sekali untuk bisa cari di mana, ya. Sekarang di Instagram umumkan sedikit, siapa yang tahu ini teman kita dulu waktu SD ini, sebentar ada yang nyaut, bisa ya dengan sangat cepat, atau dicari bahkan profilnya di sosial media. Nah, ini kemudahan ini membuat saya kebetulan punya karyawan 4 orang. Dari 4 orang ini 3 generasi, ya. Jadi yang baru lulus S1, yang kemudian 6 tahun di atasnya, dan 10 tahun di atasnya lagi. Ya. Jadi antara yang 6 tahun di atasnya, 10 tahun di atasnya ada. Nah, saya nggak banyak-banyak, ya, memang perusahaan lembaga training juga yang mengerjakan proyek-proyek penelitian. Ya, kebetulan karakteristiknya ini cukup mewakili, tergambar gitu dengan teorinya saya cocokkan, ya. Jadi generasi yang milenial, ya paling milenial yang baru lulus kuliah dari sistem informasi, ini harusnya bisa menguasai komputer, ya. Saya suruh ikut, ini kamu ikut webinar ini, nanti karena saya sini ya bisa jadi contoh, semua slide-nya Ogi capture, kemudian disalin lagi buat PowerPoint yang sama, nanti tinggal saya rubah-rubah sedikit untuk acara lain. Nah, yang paling milenial ini hampir semuanya dia capture bener, langsung dimasukkan ke PowerPoint, jadi nggak dibuat gitu, ya. Ketika saya bilang ini tak perlu diganti, jangan sama persis, nanti saya dikira meniru.
itu kayaknya susah sekali ya, karena biasa sangat mudah. Tapi yang di atasnya, yang mungkin usia ya 34 itu, dia tahan ya, dia sebenarnya lebih sabar, walaupun yang paling milenial ini menggunakan teknologi cepat sekali. Kalau yang usia 34 ini lebih ya, 35 lah antara itu, dia kurang, nggak terlalu fasih teknologi, tapi dia tahannya kuat ya. Ketika suruh buat lagi dari awal, siap disalin ulang gitu ya. Nah, yang lebih atas lagi mulai kurang bisa komputer, tapi punya kemampuan negosiasi yang cukup handal ya, untuk membuat tugas-tugasnya ini. Nah, bagaimana, mungkin next slide-nya, leadership di era zaman now, ini mungkin bukan lagi zaman now lagi ya, tapi sudah zaman now yang berubah gitu ya. Izin di next ke slide berikutnya, zaman now yang berubah, yaitu kondisi kondisi perubahan, namun juga yang diiringi dengan ketidakpastian karena sesuatu yang bersifat unpredictable. Ya, saya bulan November itu ada jadwal untuk pembicara konferensi di Nanning di China. Maaf, November itu ada jadwal untuk presentasi di Thailand, dan ternyata itu dibatalkan penyelenggaranya dari Tiongkok. Ya, kemudian Januari ada jadwal untuk pembicara di Nanning, Guangxi, China, juga dibatalkan. Namun waktu itu ya cuma ada kecewa juga sedikit ya, kenapa bisa dibatalkan, katanya mau ditunda 6 bulan. Ya, rupanya mereka mungkin sudah membaca pandemi COVID-19 yang itu kemudian masih berusaha diatasi dan tidak sampai tersebar. Dan waktu itu kenapa ini dua kegiatan besar yang tentu saja ada pemasukan sebagai presenter, sebagai pembicara, sudah diundang, dan tentu jalan-jalan sepuas-puasnya gitu ya. Ternyata sudah terbaca mungkin ya data-data gejala COVID-19. Begitu bulan Maret ya, saya masih memberikan pembekalan pada karantina pembelian Putri Indonesia di bulan Maret, dan juga juri kemarin, ketua juri pembelian Putri Indonesia Intelijensia, bagian dari Putri Indonesia. Ini pas grand final sudah mulai dengar-dengar hati-hati kalau undan banyak corona, tapi corona nggak percaya apa juga ya, teman saya ini, tim saya bilang kalau naik kereta api itu hati-hati bisa kena semua. Saya mustahil, saya bilang ya saya naik aja, tapi makin diingatkan orang ini jadi takut. mulai pakai taksi, berangkat pakai taksi ya, dan itu capek juga saya menempuhkan jauh ya, sampai akhirnya sekarang sudah terbukti semua pakai masker, dan ini akhirnya nyetir sendiri selalu, walaupun nggak mau juga disetirin karena sudah. Nah, dalam kondisi ini ya, kaitannya saya ingin memberikan insight sedikit ya, milenial sebagai agent of change. Ya, industri startup yang mendominasi adalah pemuda atau milenial. Ya, Anda lihat Gojek, Grab, dulu ada apa lagi? Uber, ya, angkatannya Mas Menteri. Sebagai pendirinya itu juga dominasi oleh milenial. Kemudian 80% perusahaan startup dunia yang besar berawal dari modal yang kecil. Kemudian keberanian pemuda menghasilkan terobosan ya. Sekarang banyak sekali berbasis app yang dibangun oleh anak muda, generasi milenial, dengan cara berpikir yang betul-betul milenial. Nah, izin next. Di dalam situasi yang berubah ya, tantangan di era the challenge of change ya, ini generasi milenial memiliki prinsip inovatif ya, bahkan sangat inovatif, tidak mudah paham pakem-pakemnya, jadi susah untuk pakem gitu, maunya bebas.
dan digital minded, jiwa entrepreneurialnya lebih kuat, dan bisa lebih kolaboratif ya. Padahal budaya Amerika misalnya waktu itu lebih budaya kesuksesan individualistik ya. Di Indonesia sebetulnya ngikut juga begitu, walaupun dibilang gotong royong, tapi kita lihat bahwa kejuaraan olahraga yang menang itu umumnya yang individu, bulu tangkis misalnya. Sedangkan yang kolaboratif ya, sepak bola, Maung Bandung melawan ini ya kadang-kadang bagus, kadang-kadang keok juga gitu ya, yang betul-betul perlu kerjasama, apalagi berhadapan sama di luar masuk Piala Dunia gitu masih jauh. Tapi yang kejuaraan yang sendiri, yang tunggal itu banyak mudah menang sebetulnya, tapi betul-betul belum kolaboratif ya pada saat itu. Nah di sini nah ini prinsip cara berpikir generasi milenial. Nah sedangkan leadership sendiri ada pada next slide juga dari dulu hingga sekarang ya, leader ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip value kepemimpinan. Pada next ya, value kepemimpinan itu makasih, tidak terlepas dari yang dikatakan bahwa seorang pemimpin ini perlu memiliki visi. Pepatah Jepang mengatakan bahwa visi tanpa tindakan adalah bagaikan sebuah mimpi di siang hari, tetapi tindakan tanpa visi adalah bagaikan sebuah mimpi buruk. Saya ulangi, visi tanpa tindakan adalah bagaikan sebuah mimpi di siang hari, tetapi tindakan tanpa visi adalah bagaikan mimpi buruk, menurut pepatah Jepang. Nah, di Amerika pernah hidup seorang negarawan besar, ya, seorang pemikir yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran Amerika, sekaligus sebagai novelis yang cukup dikenal. Namanya adalah Helen Keller. Jarang yang tahu bahwa Helen Keller ini buta dan tuli sejak masa kecilnya. Ya, kepada Helen Keller yang buta dan tuli sejak masa kecilnya pernah ditanya begini, Helen, apakah yang lebih buruk daripada dilahirkan buta? Ini pertanyaan ini bisa merobek hati loh, lagunya Tulus. Ya, karena orang yang buta masih ditanya apa yang lebih buruk daripada dilahirkan buta. Ya. Tetapi Helen Keller menjawab dengan clear dan tanpa sedikit pun terlihat terlihat menyesali keadaan. Ya, ia menjawab, saudara-saudara sekalian, bahwa yang lebih buruk daripada dilahirkan buta adalah memiliki mata tetapi tidak memiliki visi. Betapa pentingnya visi ya, juga bagi seorang leader. Nah, kita lihat di sini, be a leader not a manager. Dalam prakteknya, kesuksesan ada seperti lembaga di Universitas Indonesia yang saya pimpin, the Center for Strategic Entrepreneurial Leadership. Ya. Dari namanya ini, Strategic Entrepreneurial Leadership ya. Perlu ada sesuatu yang bersifat strategik ya, termasuk cara pandang, penetapan tujuan dan sebagainya. Lalu ada entrepreneurial. Ya, selain sebagai leader, dengan leadership juga ada entrepreneurship ya, kecepatan mengambil peluang, kemudian kemampuan lobbying, ya, melihat dari perspektif yang berbeda gitu ya, dan leadership, strategic entrepreneurial leadership, dan ada juga managership, yaitu leadership serta administratorship ya. Nah, kita lihat di sini ilustrasi yang mengatakan be a leader not a manager. Fokusnya ya, jadi fokusnya sebagai leader, kalau dia menggunakan prinsip-prinsip manajerial akan baik sekali ya, tetapi fokusnya tetap sebagai leader. Maaf, slide jadi tidak bisa lihat slide. Oke. Oh ini. Bentar. Be a leader Oke.
Nah, eh, salah satu karakteristiknya adalah clear purpose ya. Jadi ada tujuan yang jelas ya bagi seorang leader itu. Kemudian contagious patience, ini punya passion untuk memimpin yang kuat dan teruji ya, dalam saat-saat sulit juga. Kemudian self accountability, flexible determination, sustainable outlook, dan dual focus ya. Fokusnya ini juga kepada sesuatu yang big picture, tapi juga pada sesuatu yang bersifat detail. Next, kemudian sebagai seorang leader, ya itu ada prinsip ya, ada collaborative environment, ya, Anda lihat di situ ya, berbagai pembagian ininya apa, ada building connection dan purposeful leadership, peran sebagai conflict resolution, dynamic leadership ya, motivation and reward, building connection termasuk influential ya, winning mindset, collaborative environment termasuk inclusive workplace, synergistic mentoring, dating, excellent organization culture. Nah, terkandung di dalam peran kepemimpinan, mungkin lebih jelasnya bisa kita katakan bahwa seorang pemimpin ya, itu mempunyai peran sebagai penggerak, sebagai pengarah, sebagai contoh, ya, sebagai facilitator, juga sebagai penyuara, ya, penyuara langkah. Ya, ini ada yang dibuat oleh Stephen Covey, pathfinding, aligning, empowering, modeling. Pathfinding, perintis jalan; aligning, penyuara langkah; pathfinding, aligning, empowering, pemberdaya; dan modeling sebagai contoh ya. Dalam hal generasi milenial ya, yang sangat ingin bebas, kemudian salah satu karakteristik generasi milenial, kalau diteliti, milenial ini banyak yang memandang bahwa memiliki rumah sendiri itu tidak lagi sesuatu yang mutlak perlu ya. Jadi dia mungkin sewa selama-lamanya juga tidak apa-apa. Ini beda dengan karakteristik generasi X ya. Kalau lihat mereka targetnya pengen punya rumah, kita lihat orang-orang tua kita ya. Kan walaupun mungkin logika berpikirnya kalau mau ngontrak ya perlu lebih baik jelek tapi rumah sendiri. Nah sekarang mungkin bisa beda generasi milenial ya, lebih baik tampil bagus walaupun bukan punya sendiri. Nah kaitannya bagaimana dengan kepemimpinan ya, karena karakter itu melekat ya, termasuk di dalam millennial leader. Karakter itu sering terbawa ya, yang berarti kepemimpinannya mempunyai ciri kepemimpinan yang khas ya. Sedangkan ada sering berhadapan dengan atasannya yang masih generasi X, bahkan generasi yang sangat senior, katakanlah founding pada perusahaan tersebut, sehingga proses komunikasi antar generasi ini perlu betul-betul tampak keahliannya di dalam komunikasi dan meyakinkan dari sudut pandang generasi yang berbeda, sehingga masih bisa dapat survive ya. Jadi next slide-nya. Kemudian juga bicara bahwa terima kasih, seorang pemimpin ini sangat diperlukan untuk bisa menjaga semangat dari orang-orang yang dipimpinnya ya. Bisa mempengaruhi, ya, bisa mengambil hati, ya, bisa membangun kepercayaan dan bisa menggerakkan. Sehingga di sini ada beberapa cara memimpin generasi milenial. Behavior, di sisi behavior, jangan membuat jarak yang besar dengan mereka dan berikan akses informasinya. Kemudian relationship, jadilah pendengar aktif. Bagian attitude, berikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan yang menantang. Tentu ada prinsip bahwa mereka orang yang kompeten ya. Kemudian values, jangan berikan pekerjaan yang menjadikan pekerjaan mereka memiliki value dan memberikan arti di lingkungannya. Dan environment, ciptakan lingkungan kerja tanpa sekat birokrasi yang umum ya. Izin next. Kepemimpinan
di milenial ini melibatkan agility, ya, daya tahan, daya apa yang agile, dia kuat ya, digital leadership, fokus on people, serta traditional leadership. Nah, next. Nah, kita lihat di sini ada apa ya, building blocks dari greatness of leadership ya. Vision, communication, interpersonal style pada problem solving. Nah, saya ingin menutup pemicu ini yang kita lanjutkan dengan diskusi dengan apa yang dikemukakan, apa ada apa yang dikemukakan oleh Antoine de Saint-Exupéry, ya, pakar perubahan, di dalam bukunya Managing in Times of Change. Antoine de Saint-Exupéry mengatakan, jika Anda ingin membangun kapal, jangan pernah menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu dan jangan meminta mereka melakukan tugas serta pekerjaan. Saya ulangi. Jika Anda ingin membangun kapal, jangan menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu dan jangan meminta mereka untuk melakukan tugas serta pekerjaan. Tetapi ajaklah dan ajarkan kepada mereka untuk merindukan indahnya dan luasnya laut lepas. Berikan gambaran bahwa seorang pemimpin itu dia punya fungsi untuk memberikan inspirasi, memberikan harapan, menjelaskan kemungkinan, dan bagaimana share vision sehingga dia tidak mengedepankan kekuasaan koersif atau perintah ini itu, tetapi orang merasa terpanggil untuk berjalan sendiri. Bahkan menurut pakar leadership Bernard Embas, dia memberikan performance beyond expectation, membangun kinerja melampaui harapan dari pemimpin tersebut ya. Pemimpinnya tidak sampai mengharapkan sebegitu, tapi dengan kepemimpinan transformasional, great leadership, bawahannya melakukan sesuatu yang lebih daripada yang diharapkan oleh pemimpin karena adanya extra follower effort atau upaya ekstra dari yang dipimpinnya. Demikian Kang Omben sebagai pengantar. Kang Benny, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Roy, luar biasa. Sama-sama, terima kasih. Yang saya tangkap ini sangat banyak ya, tapi kalau yang saya tangkap tuh tolong hindari untuk kontak dengan mantan, itu yang paling penting, Prof. Yeah. Itu penting, itu bahaya itu. Ya, tapi gimana? Ini penting juga, Kang Benny. Ya. Ada slogan kan pada suka di Jawa Barat itu. Ya, buanglah sampah mantan pada tempatnya, juga mantan pada tempat yang seharusnya. Terima kasih. Ya, betul. Baik, Prof. Terima kasih. Memang tadi sekilas kalau dipadatkan kan para pemimpin dari milenial ini tentunya harus visioner ya. Visioner, dia punya visi yang jelas, dia juga dalam menghadapi masalah harus mampu melewati itu ya dengan agile, terus dengan teknologi savvy gitu kan. Dia juga harus mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak dan sebagainya, dan tentunya juga dengan digital minded yang kuat ya. Tadi ya sekilas sih kira-kira seperti itu agar dia bisa menjadi agent of change. Nah, tapi Prof, ini ada pertanyaan dari Fadilah Fatan atau di sini Dita siapa ya? Dita 99, angkatan 99. Mas muda ya. Ya, pertanyaannya karena beliau ini tidak bisa langsung bertanya. Baik. Beliau bertanyanya adalah izin bertanya sebagai generasi X yang juga ingin memiliki karakteristik agents of change. Nah, beliau ini melakukan berteman dengan generasi Y nih, agar termotivasi untuk perubahan, kira-kira begitu. Nah, jadi si generasi X ini banyak bersosialisasi dengan generasi Y agar dia juga termotivasi untuk menjadi agent of change. Itu kira-kira memungkinkan nggak, Prof? Sebenarnya sangat memungkinkan, dan memang itu yang seharusnya. Jadi generasi X untuk bisa
bisa lebih cepat melakukan percepatan dalam perusahaannya gitu ya, dengan teknologi untuk bergaul dengan generasi milenial. Namun demikian, pemahaman bahwa karakter yang berbeda, asumsi-asumsi yang berbeda ini tentu bisa perlu dikelola dengan komunikasi yang excellent. Ada contoh aja mungkin supaya lebih mudah, Anda tahu aktor kawakan Ahmad Albar, pernah dengar ya? Usia sudah itu 70 sekarang ya. Istrinya masih muda. Ya. Mas Omen cepat sekali kalau soal. Betul. Kira-kira istrinya 30 tahun. Dan mereka mesra, harmonis dan langgeng gitu ya. Apa yang rahasia? Komunikasi. Ya, selain memang ganteng. Ya, mungkin ganteng di ukurannya. Ya cewek-cewek ya. Nah, mungkin ibaratnya ganteng ini kan bisa jadi daya tarik ya. Seorang pemimpin ini perlu punya daya tarik. Apakah dia mempunyai kelebihan di dalam visi, kelebihan di dalam akses, kelebihan di dalam meyakinkan yang dipimpinnya untuk bisa meyakinkan tentang masa depannya. Maksudnya begini. Nah, di dalam kondisi sekarang gitu, omset perusahaan bisa jadi turun, dan itu banyak terjadi ya. Tapi ada yang naik, maksudnya ada ya, walaupun mungkin persentasenya lebih banyak pada umumnya yang turun, dan ada yang terjun bebas. Jika akhirnya banyak yang terjadi PHK dan sebagainya. Namun ada leader yang perlu dapat penghargaan begitu ya. Ini kebetulan saya juga lagi menjuri Ketua Dewan Juri Man of the Year 2020. Ini ada pimpinan perusahaan, sebetulnya dia bisa pecat ini orang-orang nggak penting lah. Dalam arti dikaitkan dengan daya beli sekarang. Tapi dia mereka mempertahankan. Betul-betul sampai tidak ada yang di-off-kan. Kan bisa di-off-kan menurut pengusaha-pengusaha lainnya. Ini tidak produktif, perusahaan nggak berjalan. Ini semua bukan milik saya, kalau ini milik semua. Dia bangkitkan semangat orang-orang dalam masa pandemi ini, dia yakinkan juga. Termasuk sampai protokol kesehatan ya. Dia turun langsung, jangan sampai kamu kena COVID dan sebagainya. Padahal itu bisa membuat dia makin rugi. Dari sisi keuangan ya. Coba kalau betul-betul jangan ada sesuatu yang bersifat kontradiktif, karena dalam beberapa pekerjaan sekarang ditemukan bahwa work from home ini lebih efektif dalam beberapa tugas yang bisa dilakukan ya. Tapi tidak semua, kan ada yang perlu melobi orang gitu ya. Sekarang dana-dana kan proyek-proyek ini pada mandek, nggak ada di pemerintahan ya. Umumnya lobby kan perlu presentasi datang gitu ya. Kalau yang dia lebih ngomong, bagaimana itu target ini ditarik ulur antara mungkin sebetulnya bisa mencapai yang lebih tinggi taihan ini, tapi direm juga. Masih selamat lah kalau rugi nggak sampai nggak bisa dia tangani. Ya, ini kemampuan leadership, kemampuan dan kemauan leadership ya, yang ada dan bisa menjadi sangat menjadi contoh. Ya. Baik. Siap. Baik. Oke. Jadi generasi X itu bisa saja ya dengan generasi Y tadi ya, selama dia juga mau berubah ya, intinya itu ya Prof ya. Mau memahami, menyelami dan belajar komunikasinya ya. Ya katakanlah generasi X ini punya karakter ya. Tapi dilengkapkan generasi X yang lengkap gitu ya, sehingga dia bisa juga melakukan teknologi dan sebagainya. Namun kalau suruh bersaing, belajarnya lebih lambat gitu ya, untuk bisa bisa justru mempekerjakan generasi milenial ini diarahkan dengan visi perusahaan bisa berlangsung dengan baik, dengan sangat baik. Terima kasih. Berkolaborasi dan berkomunikasi ya Prof. Baik. Ya. Ini ada pertanyaan, silakan untuk Revi Krisnawati untuk membuka mic-nya, monggo. Revi, ya. Silakan singkat saja. Ini lumayan banyak Prof yang bertanya, jadi mungkin jawabannya cukup singkat saja, jadi agar semuanya bisa dijawab. Baik. Oke, monggo. Ada?
Siapa nih? Revi Krisnawati. Halo. Oke, mungkin selanjutnya dulu ya. Ini ada Rizky Ihsan Kamil. Monggo, mangga dibuka mic-nya langsung bertanya. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam, Rizky. Oke, Kang ini- Beni. Oh Kang ya, Beni. siap. Kang Beni. Oke, saya Revi. Thank you. Oh iya, mangga teh, mangga teh. Iya. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Kevin. Iya, perkenalkan, Kang Beni saya dari angkatan 97, jadi kalau bisa dibilang saya generasi X dalam hal ini, Pak Prof. Senior milenial masih bisa. Habis sarapan generasi. Oh, iya, mungkin kolonial kali ya, gitu. Jadi Mangga teh. begini, Prof. Begini, Prof. Tadi kan disinggung beberapa hal mengenai kelebihan dari generasi milenial. Nah, terus terang di tempat saya bekerja, saya memiliki tim yang memang semua milenialis sekali gitu ya, dan kebetulan gendernya semua perempuan karena Oh, mereka customer relation seperti itu ya. Nah, kalau yang tadi Prof sampaikan kan beberapa kelebihan, namun saya juga cukup merasakan ada beberapa juga hal-hal yang perlu diimprove ya. Saya nggak bilang kekurangan, tapi ada beberapa hal juga yang perlu diimprove dari mereka. Nah, kebetulan saya ini dari generasi X yang kalau dibilang kalau ada meeting jam 9 pasti saya akan standby jam 8. Nah, lain halnya dengan milenial ini, mereka ini cenderung memang orangnya kan sangat ekspresif, seperti itu ya Prof. Jadi ada beberapa juga kekurangannya. Nah, saya kadang-kadang memiliki juga kesulitan untuk berkomunikasi dengan mereka, melakukan trigger supaya mereka menjadi lebih profesional, karena memang ada beberapa hal juga yang memang menjadi handicap dalam profesionalitas sehari-hari. Kalau misalnya kita trigger terlalu dalam, khawatir mereka kan di sini kan bisa dibilang kalau saya baca dari literatur mereka tidak terlalu loyal dengan perusahaan, kemudian juga sangat gadget addict, sehingga ada beberapa hal yang memang yang seharusnya mereka harus karena customer relation, harus banyak bersosialisasi, harus banyak berinteraksi dengan lain-lainnya, kemudian mereka cukup autis seperti itu, kemudian juga nggak bisa dibilang enggak gitu loh istilahnya gitu Prof. Nah, bagaimana membangun komunikasi yang baik supaya kita bisa membangun teamwork yang solid, karena saya juga ingin tongkat estafet ini nanti jatuh juga ke salah satu dari tim saya yang ada di cabang, yaitu customer relation ini, karena nggak selamanya juga nanti saya ada di memegang tongkat estafet itu juga gitu loh Prof, karena saya juga maunya juga akan ada pemberdayaan dari cabang juga yang nanti bisa naik begitu. Kira-kira menurut Profesor ada tips and tricks nggak untuk mereka bisa lebih improve, dan juga saya secara pribadi juga bisa ngelihat mereka dengan lebih baik begitu Prof. Terima kasih Kang Beni waktunya. Revi, terima Sami-sami kasih. teh. Sami-sami. Langsung dijawab, baik, Kang. Jadi gini, izin ya, nuhun. Kalau saya agak banyak masuk dari filosofi, mudah-mudahan Revi dan teman-teman berkenan, sehingga pemahamannya nanti lebih kuat kita. Jadi pernah ada suatu ketika seorang raja yang memimpin sebuah kerajaan besar itu suatu saat entah kenapa seperti melupakan tanggung jawabnya ya. Dia banyak main sama kuda dan sangat punya kuda kesayangan. Nah, karena raja ini sangat powerful, ya dulu nggak ada KPK segala, raja itu segala-galanya. Ya. Kemudian suatu saat kudanya raja hilang, dibuat sayembara, raja berkuasa sekali. Barang siapa bisa menemukan kuda raja dalam keadaan hidup, kalau dia laki-laki, jadikan sebagai penerus saya menikahkan dengan anak baginda raja. Nah, kemudian dibuat sayembara, siapa yang bisa menemukan kuda raja. Ya. Pangeran-pangeran, satria, orang-orang yang sangat gagah mengikuti, dan tidak ada yang berhasil menemukan kuda raja. Nah,
Sampai akhirnya ada orang yang dianggap paling bodoh di kerajaan itu datang ya dengan tampilan yang memang sangat terlihat bodoh gitu ya. Terus tanya sama pengawal, mau ngapain kamu, mau daftar cari kuda raja. Ketawain sama orang. Ini gak lama kemudian dia bilang, Pak Raja, saking polosnya ya. Jadi berulang-ulang, Pak Raja. Kenapa? Saya berhasil menemukan kuda Pak Raja. Raja kan kaget banget ya, menerusnya begini, suruh nikahkan sama anaknya, bilangnya seperti ini. Ya oke lah, sebagai raja yang bijaksana, akan menepati apa yang saya janjikan, kamu menjadi pewaris tahta. Cuma tolong cerita, kenapa kamu bisa menemukan kuda saya? Oh, mudah saja Pak Raja, saya itu tahu orang juga saya bodoh. Karena itu saya berpikir kalau saya jadi kuda raja, saya pergi kemana? Nah, ini filosofi ini mengandung arti bahwa ketika kita bisa menyelami pemikiran dari generasi yang berbeda, yang asumsi-asumsinya jadikan teman mereka tanpa terlalu greget gitu ya, ini kenapa begini, itu komunikasi itu akan lebih terbangun. Itu tantangan yang dialami saya sebagai dosen ya, waktu mula-mula kan di Indonesia ya, di UI. Lagi awal-awal itu saya 96. Apalagi dari Bandung ke UI ini budayanya agak beda loh. Di UI ini lebih independen atau lebih, misalnya ketemu sama dosen, sama asdos itu, kalau di Bandung kan masih nyapa, Kang Teh, di situ enggak loh. Ya saya lewat tiba-tiba saya nyebrang naik UI dulu, masih ada mobil, tiba-tiba mahasiswa, langsung kita seperti di sabet, saya pukul mobilnya dulu waktu belum terlalu paham tentang perbedaan ini gitu ya. Tapi belakangan ya, kemudian saya juga jadi pernah mengalami masalah juga, mereka ternyata orang anak yang pejabat tinggi dan sebagainya mungkin ya, kemudian tapi saya nggak, ini ternyata karir saya terhambat juga. Nah, kira-kira ya 4-5 tahun kemudian belajar betul ya bagaimana komunikasi dengan mereka. Ya saat ini mereka kan bikin banyak webinar, misalnya bukan hanya di Jakarta, ada yang di Sulawesi, ada yang di Papua. Itu saya termasuk favorit sekali untuk acara-acara yang diputi artis-artis gitu, mereka rata-rata kenal saya, yang mereka bikin acara ajak saya. Kalau benar-benar ini lama-lama nggak tertangani, telah berusaha betul-betul masuk, bisa bahasa lah ke kehidupan mereka. Ya, ketika misalnya kita telepon gitu ya, kita menelepon, sering kamu ngangkat ya, tapi jangan wah kok kamu kurang ini ya, bisa menghargai orang lebih tua atau apa, tapi pahami itu sebagai style mereka. Saya ketika ketemu, saya kemarin nggak ngangkat, itu kamu nggak menghargai saya, misalnya dalam hati itu cocokin, ternyata enggak. Ya memang stylenya aja begitu, kalau mereka nggak mengangkat, kita berarti perlu WA ya dengan SAP. Nah, ketika pembiasaan ini terjadi, ya termasuk bahwa generasi milenial ini lebih bebas dan daya tahannya lebih. Nah, kita masuk ke penugasan-penugasan yang mengakomodir dengan karakter tersebut, mereka bisa mengerjakannya dengan nyaman. Ya, karena kalau nyamannya cuma setengah, yang rugi kita bahwa produktivitas ininya tidak bisa mencapai yang maksimal. Namun demikian, kita tetap betul banyak karakter-karakter seperti Trevi katakan yang kurang produktif misalnya ya. Misalnya mereka sulit untuk membuat hubungan yang sekuat kita dan tidak mau diatur kalau bisa. Ya sehingga kita perlu kesepakatan. Misalnya kalau kita ngatur kamu besok masuk jam 12 ya, kita ada negosiasi menurut kamu, menurut adik atau menurut ya, panggil aja Kang Boy, paling baik besok karena kita sampai malam hari ini jam berapa masuk. Nah kalau dia yang jawab jam segitu dan kita setuju, itu dia lebih komit ya, karena merasa dilibatkan. Nah, dengan memahami style itu akan lebih mudah, kira-kira gitu. Oke. Gimana Teh Revi? Oke. Yang saya oh ya, alhamdulillah. Teh Revi. Tapi Teh Revi suaranya agak milenial juga loh. Saya ketika penyesuaiannya bagus sekali. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Ya.
Jadi yang ditangkap tadi ya Prof ya bahwa kita harus memahami dulu. Setelah memahami kita jadi bisa membuat mereka juga jadi involved ya dengan ritmenya kita juga. Kita ya jadi lebih kolaboratif ya ujung-ujungnya karena nggak bisa bosi juga ke mereka. Intinya kan gitu. Memang jadinya lebih banyak kita yang melakukan penyesuaian. Karena mereka, kita pernah hidup di masa mereka usianya. Tapi mereka belum pernah hidup di masa usia kita gitu. Tapi saya setuju sekali Prof. Betul. Siap. Jadi dengan kita banyak melakukan memahami ya. Mungkin jangan dibilang berusaha memahami, tapi memang memahami. Ya, style mereka, kehidupannya gitu ya. Yang mereka senang disapa, ya. Mereka tidak senang dengan sesuatu yang bersifat perintah-perintah gitu ya. Yang betul-betul perintah kamu harus begini. Sebetulnya kita tetap memberi perintah, tapi dengan bahasa yang lain gitu. Betul. Ini bagian kamu gitu. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu jam 12 dikumpulkan. Baik Prof, terima kasih. Selanjutnya Prof, ini karena masih banyak, ada dari Rizky Ihsan, angkatan 2001, mangga. Mungkin singkat aja ya. Sudah lumayan malam ini. Sebenarnya malam mingguan. Oh, malam mingguan. Oh iya. Okay. Anggap sampai jam 12 yang ngomongin malam mingguan katanya. Ayo. Ayo mangga, siapa? Rizky Ihsan. Tidak ada? Oke, selanjutnya dari Dina 2017 nih, Prof. Izin bertanya. Seperti yang Bapak tadi katakan bahwa generasi X memiliki kemampuan negosiasi atau komunikasi yang lebih baik. Nah, lalu bagaimana generasi milenial dapat juga memiliki kemampuan tersebut? Nah, jadi gimana caranya agar si milenial ini bisa sebaik X dalam bernegosiasi dan komunikasi? Monggo, Prof. Siap. Rahasianya adalah dengan juga mempelajari, memahami kira-kira cara berpikir generasi X ini seperti apa. Generasi X ini kan, apalagi generasi yang lebih tua dari X, istilahnya apa ya? Tradisionalis mungkin. Atau baby boomers ya, baby boomer ya. Boomers. Mereka ini kan senang dihargai ya. Semua orang senang dihargai, tapi mereka lebih ketat misalnya. Disebut ya, kalau misalnya saya pembicara seminar gitu ya. Saya pembicara seminar ini offline gitu ya. Saya selalu paham bahwa di dalam itu ada profesor siapa dulu, saya belum profesor, masih S2. Saya sebut yang terhormat, dekan, profesor ini, senior yang telah membimbing kami, satu-satu disebut walaupun waktunya habis gitu ya. Itu lebih sukses daripada yang langsung dia bicara materi tanpa nyebut dulu. Itu bagi mereka bisa dianggap tidak menghargai. Ya, kamu keterlaluan dulu murid saya, ada saya di dalam kok nggak nyebut saya. Nah, itu kita berusaha masuk ke situ. Ya. Nah, tantangannya adalah ketika banyak juga milenial yang lain, nanti kan bisa diketawain nih, panjang-panjang. Itu perlu seni, sehingga kita menyampaikannya juga ada humornya dan sebagainya, sehingga kita di kalangan atas yang usianya tradisionalis diterima, di teman-teman sendiri juga tidak menjadi dianggap terlalu aneh. Tapi ketika dia benar-benar dianggap berprestasi, kan teman-teman akhirnya justru belajar. Yang mula-mula kalau kita nyentrik sendiri, tapi hasilnya nggak ada kan, kita dianggap aneh. Tapi ketika kita nyentrik, unik, tapi kok berhasil terus, kita bisa diterima dan diapresiasi oleh rekan-rekan peers atau seumur kita. Terima kasih. Baik, Prof. Jadi intinya sama ya, Prof. Ya, kita harus tetap belajar ya, melihat situasi juga, eksternalnya juga harus seperti apa, orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus beradaptasi ya, mau generasi apapun beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Oke, ini ada dari Salsabil Mutmainah. Beliau ini umum. Izin bertanya, Prof. Dalam situasi pandemi seperti ini, bagaimana cara membuat pengaruh dan citra kepemimpinan pada sejumlah besar orang. Sedangkan notabene pertemuan dilakukan secara daring, online ya. Terus jenis pendekatan seperti apa yang harus dilakukan? Kira-kira bagaimana Prof cara mempengaruh dan image seorang pemimpin di yang serba online ini, Prof? Dan pendekatannya seperti apa? Monggo. Nah, yang pertama adalah kita melakukannya dengan hati.
Dalam arti ketika sesuatu yang apa yang berasal dari hati akan sampai ke hati juga, apa yang berasal dari logika akan sampai ke logika juga. Dan di situ melibatkan empati, dan juga sesuatu dalam komunikasi ini perlu lebih clear ya, karena tidak tatap muka, maka kita sepakati misalnya ya tadi dengan Mas Omben, Mas Beni, kita mulai nanti jam berapa gitu ya. Ketika kesepakatan itu ada, dan terlebih kesepakatan itu munculnya dari partner kita, misalnya dalam komunikasi ini akan lebih bagus begini ya, bisa besok kita bisa harus ya jam 8 pagi ya. Ini satu. Yang kedua, besok kita kan mulai pelatihan jam 9, baiknya kita jam berapa ya, sudah ada di lokasi. Nah itu beda. Yang kedua, ketika dia jawab misalnya oke jam 7 gitu, dia jawabnya dari komitmen dia, yang satu dari disuruh gitu. Nah, kalau tanpa sanksi yang mumpuni, kan kita tidak selalu bisa bikin sanksi ya. Mungkin kalau Akang atau Teteh punya perusahaan, ada karyawan dibayar mahal, kita mudah. Kamu kalau nggak ini, dia tetap tahu ini bayaran saya, bonus saya, dan sebagainya. Tapi kalau untuk sesuatu pekerjaan yang tidak ada terikat begitu-gitu, tapi lebih pertemanan, ini kan lebih perlu komitmen. Ya. Perlu komitmen. Nah itu bagaimana kita dalam segala hal ini, ketika kita mengajak orang untuk memutuskan, perlu dipastikan agar beri mereka kesempatan untuk memutuskan, tapi kita yang mengarahkan. Ya, kita sudah mengarahkan, tapi jawaban itu muncul dari dia. Ya seperti Kang Beni ini dulu waktu melamar kelihatannya gini kan, dia dari nggak bilang kan kamu harus nikah sama saya, kalau nggak ini saya golok dan sebagainya. Sebetulnya iya mungkin juga gitu ya, dalam artinya saya sampaikan kan, kalau apa ini kamu mau milih Akang gitu. Jadi komunikasinya beda, tapi tujuannya sudah jelas gitu. Bagaimana ini rel ini bisa jawabannya ya, tapi pendekatannya itu seolah-olah tanpa paksaan, padahal maksa juga. Cuma pertanyaan, cara mendorongnya itu membuat dia mengatakan komitmen, iya. Nah, sesuatu yang berasal dari komitmen dirinya sendiri, orang lebih tidak mudah melanggar komitmennya sendiri daripada melanggar yang disuruh orang. Karena dia ada terikat dan tanggung jawab gitu. Prof, ini pertanyaannya habis. Teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Nah, sebelumnya Prof, sambil menunggu, saya mau bertanya nih Prof. Kalau boleh ya, izin nih. Ya, kalau tadi kan Teh Revi itu beliau dari X yang punya anak buahnya itu milenial. Nah, ini terbalik malah. Jika teman-teman ini ada yang di usianya mungkin baik di kantor atau di bisnisnya sudah jadi pemimpin, tapi dia juga harus membawahi X misalnya gitu. Betul. Atau membawahi baby boomers mungkin ya gitu. Nah itu sedangkan sebagai agent of change itu mereka harus melakukan sebuah inovasi perubahan, tapi di sisi lain juga generasi tua ini kan ada inersia ya Prof ya, tidak mau berubah dan sebagainya. Nah coba menurut Prof bagaimana Prof? Baik. Nah ini ada beberapa ini mungkin ada jawaban ya. Nanti kalau yang teman-teman yang merasa perlu bisa follow IG saya Roy_Darmawan, kadang-kadang ada tips-tips juga atau ada contoh film yang bisa menggambarkan bagi yang perlu yang perlu boleh untuk memfollow. Nah secara umum ketika seorang generasi milenial memimpin senior ya itu pada umumnya akan ada penolakan. Di awal sudah ada penolakan dari hati, atau dia underestimate ini makan seumur anak saya gitu dan sebagainya. Nah, hanya di lingkungan perusahaan-perusahaan yang budayanya sangat excellent, ya hal itu disikapi dengan sangat lapang dada dan tidak masalah. Nah, maka bagi seorang dari generasi milenial yang memimpin senior-senior, langkah pertama adalah bagaimana dia bisa menerobos rasa keraguan, rasa keengganan ini. Ya, dengan memberi rasa hormat dan komunikasi yang bisa mewongke mereka. Ya, kita perlu bilang dari pengalaman Bapak yang sangat ini, kita mau belajar di balik bahasa-bahasanya. Yang walaupun ketika sudah diterima, sudah dia respect, dia bisa memimpin.
Jadi dia perlu kita ambil respect dulu. Contohnya gini, sebetulnya manggil tukang bangunan, kalau tahu tukang bangunannya kasih uang beres ya. Tahu nggak kalau tukang bangunan bisa perbaiki genteng gitu berapa sekarang? Katakanlah satu hari 150.000 gitu ya. Sebetulnya kalau kita punya 150.000, manggil dia kan kita suruh aja ya, kamu naik genteng betulin ini gitu ya. Tapi ternyata tidak cukup sekarang. Kita perlu bisa mengambil hati tukang bangunan, tukang reparasi itu, sehingga dia melakukannya juga dengan keindahan, cara mengerjakannya dia dari hati gitu ya. Itu tidak otomatis ya, walaupun kita 150.000, kita yang salah satu triknya ada yang dilebihkan misalnya, katanya supaya kerjanya lebih rajin. Tapi kalau kita nggak betul-betul piawai mengambil hatinya, dia belum tentu bekerja dengan hati. Dan mungkin juga ya, namanya ya, tidak tahu semua orang ya, nanti masuk ngambil ini ngambil itu gitu ya, itu terjadi. Tapi ketika kita perlu mengambil hati dari tukang bangunan ini, kerjaannya lebih indah ya, dengan tetap protokol-protokol. Maksudnya kita juga melakukan pengawasan yang baik ya. Saya gini, kita ada tukang mengerjakan kan kita perlu awasi. Jadi jangan harap semua orang jujur. Ya, tetap dengan ramah, dengan mengambil hatinya dia juga pengawasan yang tidak terlalu terlihat bahwa itu sedang mengawasi. Ini akan efektif. Itulah si milenial mungkin dengan sistem ya pengawasannya. Jadi seperti tidak memonitoring padahal tetap datanya tercapture mungkin gitu ya. Betul. Oke, wah luar biasa Prof. Terima kasih. Mungkin kita akan kasih hadiah dulu Prof untuk yang bertanya. Dari Dahana ya. Bagaimana? Hadiah dari Dahana ya. Oh iya, ini ada Kang Juli nih. Prof. Kang Juli, Kang. Ada Kang Juli nggak nih? Halo? Halo Kang Olid. Oke, ini Prof, tolong pilih kira-kira 3 penanya ini mana yang menurut Prof pertanyaannya paling oke, atau 3 nih, ada Teh Revi, ada Dita, ada Dina, dan ada Salsabil Mutmainah. Kira-kira Prof pilih siapa Prof 3 orang ini Prof? Yang langsung keinget ini Teh Revi. Yang 2 lagi Kang Omben yang milih ya, Kang Benny izin. Oke. Berarti saya pilih yang paling cepat bertanya aja ya. Ada Dita 99 dan Dina 2017. Nanti akan mendapatkan pulsa ya, 50.000 nanti dihubungi oleh tim. Nah, sekarang ada door prize. Kita akan undi. Ya, berapa orang nih? 3 orang ya. 3 orang kan dapat kaos dari Dahana nih. Ini akan kita pakai Fortune Wheel. Monggo, di Fortune Wheel-nya dikeluarkan. Jadi biar adil, Prof. Monggo. Coba dibuka Fortune Wheel-nya. Jadi kalau arisan sekarang mungkin dengan Fortune Wheel udah cukup sekarang. Kalau online kita udah pakai ini, Prof. Berbiasa ya. Ayo silakan diputar. Siapa yang mungkin dapur Banjura yang menang, kita nggak tahu nih. Kita lihat ya. Atau Kang Wahyu Ardi Negara nih. Boleh nih. Kita lihat siapa yang menang. Luar biasa. Oke, yang pertama Silviani. Oke. Untuk Silviani selamat ya, nanti dihubungi. Lalu selanjutnya? Iya. Ini harusnya ada musiknya ini biar lebih mendramatisir ya, cuman nggak ada. Ini kayaknya idenya di depan harus pakai drum ya. Siapa? Sakif. Oh, aduh, Sakif. Oh, monggo satu lagi. Ini saya curiga nama saya nggak ada nih, kayaknya nggak dimasukkan juga. Coba, siapakah pemenang terakhir?
Tiana Chandra Purnama. Oke, terima kasih. Untuk tiga pemenang tadi nanti akan dihubungi oleh panitia ya untuk mendapatkan kaos dari Dahana. Wah, ini perusahaan BUMN ya untuk alat-alat peledak. Nah, dan kebetulan dulu juga Prof sempat jadi konsultan untuk budaya perusahaan di sana ya. Baik Prof, mungkin kita harus tutup dulu acara ini. Sebelum itu, ya, kami yang terima kasih dan saya juga terima kasih untuk teman-teman semuanya. Tapi sebelum ditutup, mungkin ada closing statement Prof untuk kita semua, summarize-nya mungkin, monggo. Nuhun. Jadi ada golden rules mengenai leadership ya. Who is a leader? A leader is who knows the way, who shows the way, and who goes by way. Proses membangun kepemimpinan itu seperti laksana menanam pohon bambu di Cina. Ya, negara Cina dikenal sebagai negara tirai bambu. Nah, pada saat 3 tahun pertama, ini belum terlihat bambu itu tumbuh dengan baik. Yang ada adalah proses menguatkan akar yang kokoh untuk kemudian 3 tahun berikutnya bambu itu tumbuh. Ya. Jadi proses menanam terus membangun kepemimpinan itu seperti laksana proses menanam pohon bambu ini. Ya, perlu ada kekuatan akar kepemimpinan. Bisa saja sebuah kemampuan komunikasi membuat dia tampak sebagai leader. Tapi ketika jiwanya belum betul-betul leader, itu kalau istilah milenial yang baru ABG ini bisa dianggap memberikan harapan palsu, bisa memberikan sesuatu yang jadi leader ini perlu originalitas yang memang dia sebagai leader punya jiwa kepemimpinan, punya karakter kepemimpinan, punya visi, punya daya untuk mau berbagi, punya daya untuk mengembangkan orang. Ini perlu betul-betul dimiliki untuk bisa bertahan ya, bahkan sebagai pemimpin pada dirinya sendiri. Selain kemampuan berkomunikasi, bisa saja kemudian tips-tips ini membuat seseorang paham untuk bagaimana mengelola, tapi ketika itu tidak betul-betul dari hati atau menjadi jiwa dia sebagai great leader, ya, sebagai seorang pemimpin, ya. Bedanya pemimpin dengan pimpinan itu diangkat. Ya. Tapi kalau pemimpin memang karakter, jiwa, mindset dan cara berpikir dia, jiwanya dia, sikap alam pikiran dan sikap kejiwaan, istilah Prof. Siswono Yudhoyono, yang terpanggil untuk memimpin, untuk mengembangkan orang lain, untuk bisa memberdayakan, untuk membangun antusiasme, untuk bisa menjadikan orang-orang lain sebagai pemenang, sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri. Kira-kira itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Kita tahu bahwa sangat sibuk ya Prof ya, dan masih mau menyempatkan untuk berbagi ilmunya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di malam mingguan ini. Perlu saya sampaikan minggu depan, insya Allah nanti ada lagi malam mingguan, yaitu mengenai funding strategi untuk small medium enterprise dan startup. Jadi strategi pendanaan untuk UKM dan startup. Nah itu insya Allah nanti pembicaranya adalah Bapak Imo Ganda Kusuma MBA. Beliau adalah dosen senior juga di UI. Ilmunya sangat banyak dan sepertinya besok harus dikupas bagaimana, terutama untuk teman-teman seperti Dapur Banjura nih yang punya bisnis, bagaimana caranya pendanaan dan sebagainya. Jadi jangan sampai dilewatkan untuk minggu depan. Saya akan tutup dengan tong hilap katukang elap, tong poho katukang boboko, oge katukang toge, adios amigos parantos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya, sampai jumpa minggu depan ya. Hatur nuhun Prof. Hatur nuhun sami-sami. Bang Beni, Bapak Ibu, Akang, Teteh, dan adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.